Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Sabtu siang ini. Kemarin sempat lupa posting sebenarnya gitu ya. Jadi sama Mas, Rama, tamu kita kali ini itu sebenarnya sudah confirm hari apa ya? Hari Senin atau Selasa ya? Tapi Senin kayaknya. Selasa udah gua announce kok di ini, di live yang hari Selasa malam. Cuman gua lupa posting gitu ya, lupa setup. Jadi setupnya baru tadi pagi, sampai ada Mas Lazuardi tuh ngingetin, gitu. Buat lo yang baru datang di sini pertama kali nonton, kenalin gua Brobry gitu ya, gua sering bikin, sesi ini ya, 2 kali gua sepekan live, yang satu di LinkedIn, audio only, ngobrol-ngobrol warung kopi lah ya, kita bahas tentang karir, product management, startup, gitu-gitu. Keluarga juga, kemarin terakhir bahas tentang, Bitcoin gitu ya, investasi, lumayan seru sih, yang datang lumayan ramai dan stabil. Nah, yang sekarang itu sesi Sabtu, itu biasanya kita belajar dari orang-orang yang, sudah banyak pengalaman gitu ya. Nah, kali ini udah episode 71 sih sebenarnya, jadi udah lebih dari setahun gua kayak gini, ngadain ini ya, sesi ini ya, dan di episode 71 ini kita akan bahas tentang potensi kuliah di luar negeri, gitu. Jadi potensi dan peluang kuliah di luar negeri. Nah, untuk siapa sih sebenarnya? Untuk lu sebenarnya yang di awal karir atau mid karir gitu ya, ngerasa bosen kerja, iklimnya lagi kurang bagus gitu ya, gua kuliah dulu, dapat beasiswa gitu mungkin ya, terutama yang belum nikah, kayak gitu-gitu ya, atau mungkin udah nikah juga. Anyway, yang lu ngerasa lagi stuck, lagi bosen, lagi pengen explore gitu-gitu. Nah, dan mempertimbangkan kuliah di luar negeri, gua invite Mas Rama Rizana. Nanti, eee, dia akan cerita sendiri gitu ya, untuk gimana journey-nya gitu ya, potensinya segala macam, dan teman-teman bisa nanya-nanya langsung, nanti tulis aja di komen. Kalau lu di LinkedIn biasanya komennya agak susah, tapi coba aja, biasanya tetap muncul. Dan lu bisa tonton ini juga di YouTube gitu ya. Buat lu yang nonton rekamannya, tetap aja komen gitu ya, nanti kalau misalnya lu ada saran, ada masukan gitu ya, feel free, dan insya Allah akan gua implement ke depannya. Oke, Mas Rama sudah di sini, langsung aja nggak panjang-panjang, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Brian, Bro Bri. Sehat, Mas? Alhamdulillah, untung gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tadi kan kita sempat ngobrol dikit ya, lu di Hmm, Jakarta sejak kapan sampai kapan, Mas? Biasanya base-nya di Solo kan ya? baru tadi subuh nyampe, terus bareng-bareng sama yang kebetulan barengan satu kereta sama dokter-dokter yang punya acara ini. Jadi ya udah. Oh, dari Solo? Enggak dari Jogja. Kemarin tuh Oh, sempat ada acara di Jogja dari pagi sampai sore, terus malamnya makanya berangkatnya dari Jogja nggak balik lagi ke Solo. I see. Wah, ini kemana mana nih. Ini launching acara apa, spill dikit dong, Mas Rama. Komunitas dokter mengaji Indonesia. Ini mewakili KIPMI sih sebetulnya. Hmm, Diminta sharing kan pengalaman komunitas yang udah duluan. menarik menarik. Oke, teman-teman, lo yang sudah nonton, kalau misalnya mau, komen, komen ya, supaya tahu gua siapa aja sih yang nonton awal-awal gitu ya, siapa dari Hmm. mana, kerja di mana kalau mau, kalau nggak ya nggak apa-apa, supaya kenal aja. Nah, sambil kita mulai, Mas Rama, kita kan akan bahas tentang potensi dan peluang kuliah di luar negeri. Nah, Hmm. sebelum kita mulai, buat yang belum kenal, kenalin dong journey lo tuh kayak gimana sih? Lo sekarang sekarang ya, sekarang tuh sibuk apa, di mana gitu ya. Dan sebelumnya journey lo dari, dari kuliah deh, dari kuliah tuh gimana sampai sekarang? Monggo, Mas. Oke, ya jadi saya ini sebenarnya kalau kayak gini saya kangen bikin podcast ya udah lama nggak waktu pandemi bikin podcast. Entar Ya share ya link jadi podcast lo, gua ini kalau bisa lo aduh promote. udah lama itu di organisasi yang lama. Jadi dari kecil sampai SMA di Pekanbaru terus ngerantau ke Jogja. Oh, Kenapa Jogja ya? Karena dari awal dari menjelang lulus SMA tuh diajak sama ibu waktu itu liburan ke Jogja ya akhir tahun gitu. Karena beliau lulusan apa UGM S2 beliau gitu. Akhirnya ya udah nyoba ke Jogja dan udah jatuh cinta ke Jogja gitu. Jadi meskipun ada apa kenapa nggak di Jakarta atau di Bandung atau di mana gitu. Udah memang Jogja selain emang branding Jogja kan kota pelajar. Nah, terus S1 di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ngambilnya teknik sipil, ya kenapa ngambil teknik sipil, takdir. Karena sebenarnya pengen pengen nyoba UGM berbagai macam termasuk
ya cita-cita generasi kita dulu ya sebagian ya, jadi dokter ya. Hmm. Pengen jadi dokter tapi emang bukan takdirnya, terus pengen nyoba HI sebenarnya juga meskipun keterima tapi ibu nyaranin kalau kalau dulu ya, kalau dulu kan kesannya kalau ngambil bidang sosial nggak bisa mandiri ya, harus bergantung, harus kerja di pemerintahan lah, harus apa, pokok bergantung sama orang, beda kan orang Hmm. teknik gitu, kan bisa mandiri. Kalau dulu ya lagi-lagi. Tapi alhamdulillah kemudian memang ada jalannya yang akhirnya kemudian bisa lanjut ke luar negeri, eh, ke Saudi. Setelah lulus S1 tuh sempat sempat istilahnya sekarang gap year ya, gap year ya karena nunggu visa, masih di kampus yang sama jadi asdos, terus lanjut ke Saudi sampai beres 2020 pas pandemi, sempat hampir 2 tahun pas pandemi ya, karena waktu itu kan Indonesia kayaknya kalau dibanding Saudi ya maaf maaf kata kayaknya masih aman di Saudi ya kalau pas pandemi waktu itu. Ya udahlah, dan waktu itu juga kepikirannya pengen balik itu kalau udah ada kerjaan gitu atau misalnya S3 di mana lagi gitu, tapi ya qadarullah belum dapat sampai kira balik ke Indonesia, sampai akhirnya sempat kerja balik lagi ngasdos di UMY, sempat kerja konsultan, sempat kerja beberapa minggu remote dengan salah satu perusahaan base-nya di Finland. Terus ternyata memang takdirnya ya emang jadi dosen. Sekarang per Januari 2023 di kampus Muhammadiyah juga tapi di Solo. Selain Hmm. itu sibuknya selain ngajar dan bimbing mahasiswa juga diminta oleh pimpinan kampus bikin salah satu unit ya, unit sustainability gitu. Jadi ya itulah intinya, pengen pengen apa, setiap kegiatannya itu ada pencapaiannya terhadap SDGs lah, itu intinya. Ya, ya. SDG itu jelasin Mas. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17. Ya intinya dari 2015 itu UN pendidikan lagi. Persatuan Bangsa-Bangsa itu apa, bersepakat lah gitu dengan petinggi-petinggi negara agar gimana ini apa Indonesia, dunia ini maju, itu yang disasar adalah 17 itu, mulai dari no poverty, tidak ada kemiskinan, sampai kemudian tidak ada kelaparan, kesehatan, sampai poin 17-nya itu soal kerjasama. Ya gitulah intinya. Ya, ya. Oke. Um, gue pingin nanya yang lain dulu dong. Kan Hmm, sebenarnya kalau gue ngeliat ini lo ya, lo kan sibuk banget. Sebenarnya organisasinya itu banyak hmm, banget organisasi gitu ya. Ceritain juga hmm. dong tentang organisasi tergabung di mana aja gitu ya, dan latar belakang deh kenapa kok join di organisasi-organisasi itu. Kayaknya kayaknya story lo itu lebih lebih besar dan menarik sebelah-sebelahnya gitu ya. Tadi kan Iya ya udah benar. forward gitu ya. Ceritain dikit dong. Ya makanya sebenarnya di Saudi itu lebih banyak organisasi sebetulnya ketimbang kuliah, karena kuliah sebenarnya nggak lama ya, kelamaan organisasi. Organisasi itu awalnya mungkin kalau tarik sangat ke belakang emang terinspirasi dari ibu ya. Gitu. Ibu emang aktif di banyak organisasi, termasuk dulu sebelum masuk kampus Muhammadiyah ibu sekretarisnya Aisyah gitu di Riau. Kayaknya menarik aja, beliau banyak. Kemudian kan banyak, kalau banyak kenalan, banyak saudara kan banyak rezeki juga ya. Eh, ya kalau SMA mungkin nggak pernah ikut OSIS tapi ikut ikut yang menyeleksi OSIS, Majelis Perwakilan Kelas, ya MPR lah kalau di negara. Nah kalau di kuliah sempat BEM, sempat himpunan mahasiswa jurusan, sempat yang lumayan lama emang sempat 2 tahun jadi ketua di kelompok penelitian mahasiswa di UMY. Terus ada juga aliansinya ya, aliansi Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, itu pernah jadi korwilnya Jateng DIY. Nah kalau di Saudi apa, jadi kan kalau Perhimpunan Pelajar Indonesia itu biasanya kan nggak cuma negara ya, ada wilayahnya, ada kampus gitu. Nah kebetulan di wilayah saya itu di Provinsi Timur Arab Saudi, jadi lebih dekat ke Bahrain ya, sejam dari Bahrain. Nah itu ya konon ceritanya kalau kata mereka sengaja nunggu Rama nyampe ke Saudi baru kita bikin PPMI gitu katanya. Padahal mas sebenarnya nggak ada yang bisa di dipasrahin gitu. Ya, jadi ketua di situ ngerintis, terus kalau di Saudinya
bantu-bantu PPMI apa? Sebutin ngurusin. dong PPMI dong. Oh, PPMI itu sebenarnya nama lain dari, kalau secara umum pelajar mungkin OSIS ya kalau di sekolah ya, atau BEM. Kalau di luar negeri itu kita nyebutnya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, tapi di beberapa negara namanya bukan PPI, tapi ya sesuai dengan negaranya lah. Kalau di Saudi kebetulan sama dengan Mesir, sama dengan Pakistan, itu kita nyebutnya Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Meskipun Hmm. sebenarnya mahasiswa juga pelajar ya, gitu. Ya, di negara lain juga namanya unik-unik. Ada yang namanya keris di Serbia, nggak tahu tuh kepanjangannya apa. Terus juga ada misalnya di Korea itu Perpika, Persatuan Pelajar Indonesia Korea, ya gitu-gitu. Tapi secara umum ya semacam BEM lah, tapi untuk orang Indonesia di luar negeri. Oke, oke, menarik. Nah, itu kan belum semua kan? Belum, itu di PPI. Terus yang lain sempat ada teman yang ngajak juga PPI tapi media ya. Makanya tadi di awal saya bilang saya kangen kayak gini karena dulu saya bikin podcast ya. PP TV podcast. Jadi dulu tuh kami bertiga, saya, Dea sama Riza, CEO-nya itu kita kayaknya menarik nih, apalagi pandemi ya. Podcast waktu itu masih belum begitu banyak podcast ya di YouTube. Nah, itu kebetulan kalau saya bagian yang berat-berat. Itu kalau bahas isu korupsi, isu terorisme, itu kebagiannya saya. Saya dulu pernah podcast sama mantan kepala ketua komisi yudisial. Jadi itu kalau komisi yudisial apa ya, hakim kayaknya, hakim apa jaksa gitu. Iya, iya. Tuh, jadi ada Mahkamah Konstitusi, ada komisi yudisial. Nah, itu yang berat-berat tuh saya tuh. Termasuk waktu itu ngomong podcast sama peneliti ICW, Indonesian Corruption Watch. Sekarang beliau bikin lembaga sendiri kayaknya. Udah Donald Donald siapa namanya, lupa. Terus selain itu juga diminta bantu-bantu sebenarnya dari lama ya. Tapi di Saudi lebih aktifnya waktu masih di Saudi, yaitu tadi yang acara saya di Jogja ini, saya di Jogja, di Jakarta ini saya wakilin komunitas ilmuwan dan profesional Muslim Indonesia. Terus juga sempat bantu-bantu di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, ya bantu-bantu doang sih, bantu-bantu apa, bantu-bantu belakang layar lah. Selain itu apa lagi ya organisasi? eh, oh, bantu-bantu Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia. Sebenarnya bukan ahli minyak ya. Meskipun sebenarnya penelitian saya juga minyak ya. Sampahnya minyak, minyak bumi itu aspal ya. Nah, itu Hmm. saya diminta buat menyambungkan antara para diaspora ini, insinyur-insinyur yang kerja di bidang minyak dan gas itu ke mahasiswa. Intinya itu sih. Jadi ya emang menyibukkan waktu aja. Oke. Tapi tadi yang terakhir agak menarik tuh, Mas. Hmm. Diminta bantu untuk nyambungin diaspora-diaspora yang kerja di dunia minyak gitu ya Hmm. ke Mas. Nah, ya memang sorry, Hmm. koneksinya kayaknya agak ini. Ya, oke, kirain Sebentar. saya tadi. Tujuannya Nah. oke. Nah, tadi tujuannya sebenarnya apakah mereka cari orang juga gitu ya, ada opportunity gitu atau apa sih Hmm. sebenarnya? Sebenarnya ini spesifik di Saudi gitu, karena kan kebetulan kampus saya itu berbatasan emang sebelah-sebelahan sama Saudi Aramco atau Pertamina-nya Saudi lah. Gitu. Nah, itu banyak, ada puluhan sampai seratusan kayaknya ada mungkin engineer yang nggak cuma engineer sih, semuanya lah yang kerja di bidang oil and gas. Karena kan di provinsi Timur Arab Saudi itu berkumpul tuh semua apa, perusahaan-perusahaan top lah di bidang minyak dan gas, baik yang dia eksplorasi minyak maupun oil services ya, kayak, aduh koreksi ya kalau misalnya salah ya, tapi seingat saya kayak Halliburton, terus Schlumberger, terus Baker Hughes, itu kan mereka bukan yang mengeksplorasi tapi membantu perusahaan yang mengeksplorasi minyak. Nah, itu sebenarnya mereka, kalau mereka sendiri sebenarnya secara individu sih kayaknya mereka udah survive ya, gajinya aja jauh lebih besar ya, jangankan dibanding dosen ya, dibandingkan sesama pekerja minyak aja di Indonesia mungkin mereka lebih besar gitu. Nah, jadi mereka bikin organisasi sebenarnya itu cabangnya dari Indonesia, itu gimana ya, itu sinergi antar ahli-ahli yang kerja di industri migas lah intinya, supaya kalau di Saudi sebenarnya salah satu misinya adalah
dari saya waktu di Saudi itu yang saya dengar adalah soalnya kan citranya orang Indonesia di Saudi ini dulu ya itu kan setiap yang orang Indonesia ke Saudi kalau nggak umroh haji atau jadi buruh ASN. migran yang unskilled labor lah gitu. Ya, Bahkan ya. ya mungkin sedikit sedikit joke ya, meskipun saya nggak sebut siapanya, tapi ada salah satu atas di KBRI Riyadh itu ketika nyampe Saudi itu kan bareng istrinya. Nah disamperin tuh sama orang Saudi. Yang nyamperin bukan taksi, tapi yang disamperin ditanya, Madam sudah ada majikan? Padahal dia istri atas. Ya kayak gitu. Nah, Yatmi ini pingin citra Indonesia tuh nggak cuman unskilled labor nih, tapi banyak sekali uh, ekspor di bidang apapun lah gitu. Khususnya yang di industri minyak dan gas itu ternyata banyak juga orang Indonesia dan emang kompeten gitu. Jadi ya meskipun butuh banyak waktu ya gitu, tapi ya harus dimulai ya. Salah satunya itu mereka bikin perpanjang tangannya dari Yatmi Indonesia, terus mereka berkumpul lah, bikin kegiatan bareng-bareng mengakrabkan. Intinya sih sebenarnya lebih banyak saling guyup ya, gitu. Karena kan di negeri orang ya saudara, tentu mungkin sebagai Muslim ya sesama Muslim, tapi kan kalau di luar sesama orang Indonesia kan juga saudara ya. Kalau misalnya ada kesusahan segala macam itu yang biasanya dikasih tahu kan orang Indonesia. Nah kalau yang dengan mahasiswanya itu karena saya yang cukup aktif gitu, sering bolak-balik masuk camp, jadi diajak apa acaranya mereka, itu pengen gimana caranya juga nurturing pelajar gitu, karena kan di kampus saya di King Fahd University of Petrominerals itu kan banyak yang kuliahnya relate sama industri migas, baik itu perminyakan maupun geologi, geofisika gitu. Jadi ya waktu itu saya bantu-bantu lah gimana mahasiswa ini juga ikutan gitu. Minimal setidaknya gak usah bikin kegiatan deh, tapi setidaknya kenal sama senior ini gitu. Kemudian nanti kan bisa berjejaring dan nanti ketika lulus kan bisa jadi mentornya apa para ahli minyak nih, jadi mentornya mereka lah buat kerja segala macam lah. Ya, ya. Itu menarik banget sih, Mas. Artinya sebenarnya salah satu benefit utamanya dengan lu kuliah di luar negeri, lanjut studi di luar negeri itu kan adalah ya karena memang secara umum ya kalau lu di negara baru atau tempat baru, lu akan berkumpul dengan orang-orang yang ada kesamaan lah ya. Hmm. Either agamanya gitu ya, atau kalau dalam hal ini ya sesama orang-orang Indonesia itu ngumpul jadi satu dan itu lebih lebih erat gitu. Biasanya kan seperti itu ya. Dan network seperti itu memang Hmm. terbentuk ya berarti ya? Gitu. Karena gue nggak Ya, bayang sih Mas alhamdulillah. kalau misalnya lu dari lokal gitu ya tiba-tiba mau nge-networking dengan orang-orang yang kerja perminyakan di luar negeri itu kan agak misalnya ya, agak jauh Hmm. gitu ya, gitu. Ya. Tapi kalau lo sudah kuliah di sana misalnya itu kan lebih lebih enak kan gitu kan. Hmm. Oke, nah Mas, tadi ada yang nanya gitu ya, tapi gua mau masuk dulu dari pertanyaan ininya sih. Lo kan setelah lulus S1 itu langsung Hmm. lanjut gitu, langsung memutuskan memang lanjut langsung ke S2 di sana memang udah ada plan dari waktu kuliahnya, Hmm. atau lu sempat kerja dulu atau memang belum kepikiran atau gimana sebenarnya waktu dulu memutuskan untuk lanjut di luar? Dan prosesnya itu gimana sih lu milihnya lah, Hmm. jurusannya kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Ya dulu sebetulnya nggak, kayaknya memang kebayang pengen lanjut gitu. Bahkan di semester kedua kayaknya ya. Jadi ada salah satu seminar yang ngisi itu senior saya, Mas Aryo Muhammad. Eh, Beliau S2 Taiwan, S3 UK, terus ada Ustadz Salim Afilah gitu. Waktu itu ngisi. Nah, salah satu pertanyaannya ya, siapa yang berani untuk share apa rencana hidup dia 5-10 tahun akan datang ya. Salah satunya saya bilang emang pingin lanjut kuliah gitu, keluar. Karena teknik dulu kepikirannya emang ke Amerika gitu, either MIT atau kampus top lain lah di Amerika gitu. Nah, meskipun sebenarnya perjalanannya ketika kuliah pun sebenarnya teknik sipil ini lebih banyak emang ya udah sekedar lulus dan dapat nilai A aja gitu. Jadi ya itu jeleknya ya gitu. Apa makanya ke mahasiswa saya selalu bilang gitu, tiap mengambil mata kuliah apapun jangan hanya puas cuma sekedar nilai gitu, tapi emang ilmunya gitu. Apalagi memang kalau mau kerjanya di bidang masih konstruksi gitu atau industri sipil lah intinya. Karena sayang kalau misalnya kita kuliah tuh capek-capek dan apalagi uang orang tua hanya sekedar
cuma dapat nilai sama gelar gitu. Padahal kan pada akhirnya kan orang tuh dinilai dari kemampuan dia bekerja ya dan hasilnya. Nah, meskipun sebenarnya dulu belum kebayang sipil itu apa karena juga takdir ya. Meskipun almarhum papa itu juga orang sipil, itu nggak kebayang sama sekali. Apa dulu penelitian, kalau ditanya penelitian, itu bahkan dengan Kaprodi waktu itu, kepala departemen nanya, Mas Rama pingin penelitian apa gitu, karena kan dulu juga udah ikut organisasi kelompok penelitian ini gitu. Saya nggak kebayang sama sekali tuh penelitian tentang sipil, dulu malah kebayangnya pernah dulu ide penelitian mengkaji pengaruh atau hubungan antara lama pacaran dengan tingkat perceraian. Terus ikut lomba esai itu nggak ada sama sekali sipil. Dulu tentang hukum, terus tentang kewirausahaan, gitu-gitulah. Gitu. Meskipun di tahun terakhir kuliah, kira ikut lomba karya tulis transportasi yang alhamdulillah juga juara gitu. Nah itu, tapi emang dari dulu kebayangnya karena dari sipil nih, dan nggak tahu ya, mungkin beda dengan sebagian orang gitu, dan khususnya anak zaman sekarang, kan setahun nggak apa-apa deh coba di kampus gitu, terus nanti coba lagi gitu. Saya dulu nggak kebayang pengen coba lagi gitu. Karena mikirnya juga udah setahun, terus kalau mau coba lagi kayaknya kasihan orang tua ya udah bayar uang uang pembangunan segala macam gitu. Ya udah dijalanin aja gitu. Tapi emang kebayangnya kalaupun nanti emang takdirnya sampai selesai di sipil, kayaknya nggak kebayang tuh kerja di industri gitu, industri sipil karena sebagaimana mungkin banyak orang tahu ya, semoga sekarang udah berkurang ya. Tapi kan kalau dulu kesannya kalau sipil tuh kan emang lahan basah ya. Gitu. Misalnya kita Basah kan, dan aspal itu harus basah, kalau nggak basah kan nggak bisa dibikin. ya gitulah intinya. Nah makanya saya kayaknya saya sebagai orang yang apa namanya dulu sekolahnya sempat sekolah Islam terus juga belajar juga kok kayaknya saya merasa diri saya nggak akan kuat gitu kalau misalnya terjun di industri gitu makanya ya kalau nggak gitu terus juga bakat Irosa juga nggak ada karena dulu zamannya dulu belum ada dompet digital segala macam itu kan dulu masih apa ada kode-kodenya ya jadi agen pulsa ya nah itu saya juga dulu diutangin terus rugi ratusan ribu tuh jadi kayaknya nggak bakat di usaha gitu terus ngapa lagi terus apa gunanya ilmu sipil ke depannya ya udah kayaknya lanjut kuliah pun sebenarnya lika-liku karena dari tadi ya dari semester 2 itu ikut seminar saya cerita pengen lanjut kuliah di Amerika gitu bahkan langsung tuh saya eksekusi kayaknya malam itu juga apa besoknya saya kontak tuh saya cari email dosen-dosen sipil di MIT sama University of Illinois Urbana-Champaign saya chat aja gitu saya email hai saya Rama dari saya kuliah sipil di UMY saya pengen kuliah S2 di tempat Anda gitu kira-kira ada beasiswa nggak emang sepolos itu kalau sekarang kan mungkin kalau sekarang udah tahu ilmunya bahwa ya kenalin dulu penelitiannya bidang apa pernah publikasi di mana terus nanti kenapa tertarik menghubungi gitu emang spam email aja gitu. Karena emang nggak tahu karena memang nggak ada iya dulu semester 2 ada meskipun cuman hitungan jari sih 3 sampai 5 orang itu ada balas gitu tapi intinya ya dikasih link buat pendaftaran beasiswa sampai akhirnya dulu sempat juga dulu kan ada multiply ya blog gitu ketemulah sama ada mbak-mbak yang suaminya S1 di MIT terus dapat cerita lah MIT dulu buat masuk S1-nya itu harus salah satu ujiannya adalah renang ukuran kolam olimpiade 4 kali bolak-balik apa ya aduh kok kayaknya berat ya katanya sih gitu dulu MIT masuk salah satu S1-nya ada uji fisiknya gitu nah tapi kemudian sering berjalan waktu ya tetap masih nyari-nyari tapi kayaknya nggak sampai email deh email kayaknya cuma sampai situ sampai akhirnya 2012 awal itu kampus saya itu roadshow ke beberapa kampus ITB, UI, UGM. Saya ikut yang UGM. Terus dengar ceritanya sampai akhirnya waktu itu kayaknya udah masuk grupnya ya, grup mahasiswa Indonesia KSA di Facebook. Terus juga, oh ya sebelumnya juga ikut kajian Ustadz Abdul Klasikal yang saya chat waktu itu Facebook beliau. Ya beliau cerita, saya bilang kan, terima kasih Ustadz, saya baru ikut kajian antum gitu. Saya kuliah sipil di UMY, terus saya kepikirannya
S2 ke Amerika. Nah, terus beliau jawab gitu, kenapa ke Amerika, kenapa nggak ke Saudi lah. Saya baru tahu kan, ternyata di Saudi nggak cuma belajar agama tapi teknik, dan beliau juga S2-nya teknik gitu. Nah, akhirnya setelah itu terus nyambung ke tadi, kampus saya ke BPM ada roadshow di beberapa kampus, salah satunya UGM, udah nggak kepikiran lagi tuh mau ke negara manapun. Sama kayak dulu waktu S1 ya, udah jatuh cinta Jogja, nggak daftar tuh UI, ITB dan segala macam. Saudi juga sama gitu. Sampai kira daftar, baiknya kayak UPM maupun KSU kampusnya Ustadz Abduh, di masa penantian visa itu sebenarnya ada tawaran dari dosen skripsi saya gitu. Beliau bilang, udah Saudi belum ada kabar toh, visanya ke Korea aja. Dan emang dari lama, dari sebelum itu juga beliau juga cerita, beliau ada kenalan profesor di Korea, nyari mahasiswa gitu, mahasiswa asing. Terus tak bilang kan, aduh, apa yang harus saya lengkapi Pak? Gitu, saya belum tes TOEFL gitu. Udah nggak apa-apa sih kamu aja gitu. Bahasa Inggris kamu, saya udah tahu gimana gitu. Maksudnya nggak perlu tes TOEFL lah. Nggak lah Pak, saya nggak mau coba gitu. Saya pengen ke Saudi, saya pengen haji. Ya udah, akhirnya itu banyak tawaran ke Korea terus kemana lagi ya. Emang fokus di Saudi sih. Sampai akhirnya jatuhnya sebenarnya emang pengen lanjut langsung, tapi karena urusan administrasi ya, karena visa segala macam tidak bisa langsung, makanya nunggu setahun. Sebenarnya nunggu 1 semester, tapi kemudian keluar visanya, pas ngurus visa itu sempat dinyatakan unfit medical check up ya. Gitu. Dan kliniknya nggak mau ambil risiko katanya gitu, karena kalau misalnya nanti kenapa-kenapa kami nanti di blacklist segala macam lah, didenda gitu. Sampai akhirnya nambah lagi 1 semester, minta tunda, tapi selama setahunan itu, satu setengah tahun itu emang tetap di kampus gitu tadi, ngasdos, baik ngajar maupun bantu-bantu banyak hal lah. Oke, oke. Menarik, menarik. Berarti memang sebenarnya sudah sejak kuliah ya, memang sudah ada rencana sambil eksplorasi kan mau kemana, Hmm. kayak gitu-gitu kan ya. Dan Hmm. akhirnya tadi setelah ditunda 1 tahun itu aman? Maksudnya satu-satunya Aman, alasan menunda kan kemarin kan karena ini kan ya, karena waktu tes medical check up. Hmm. ya medical check up kan. Setelah itu aman tahun depannya gitu ya berarti ya? Aman, soalnya dibikin surat perjanjian kan, tapi akhirnya pada di situ juga aman-aman aja. Selama intinya kalau ke Saudi, kayaknya di banyak negara ya, intinya kalau penyakitnya bukan menular, aman sih. Mmm, Kalau saya dulu emang ada penyakit lah gitu, yang itu ada bekasnya di paru-paru, mmm, tapi bukan rokok ya. Ya pasti tahu lah. Mungkin yang pernah mengalami pasti tahu lah, yang obat yang vape sampai 6 bulan vape itu. vape. Iya, itu kan ada bekasnya. Iya, Nah, iya. tapi kan nggak nular gitu. Tapi kalau misalnya penyakitnya kayak hepatitis, AIDS, itu pasti pasti akan, bahkan ada beberapa teman-teman dari negara Afrika itu udah nyampe Saudi gitu. Tapi kemudian kan ada tes lagi ya, tes medikal lagi. Itu ketahuan kena hepatitis, itu langsung dipulangkan tanpa babi bu. Karena yang menular ya. Mhm, Gitu. mhm. Mas, tadi, kan lo prosesnya untuk tahu ini kan lo dapat akhirnya mulai dari email-email gitu ya, kemudian dari Hmm. jalur dosen, kayak gitu kan ya, Hmm. dikenalin. Nah, ada nggak Mas buat saran-saran buat teman-teman dan sekarang lo kan sudah di sana gitu ya, udah tahulah prosesnya gimana, opportunity-nya gimana gitu ya. Buat teman-teman yang di lokal sini nih, di Indonesia, Hmm. lagi kerja atau baru lulus kuliah atau sedang kuliah, kalau pingin gitu lanjut ke luar negeri kuliahnya, itu step by step-nya itu gimana sih sebenarnya? Step by stepnya kalau lanjut kuliah sebenarnya mungkin banyak orang bilang gini, emang pasti tujuan kuliahnya mau ngapain gitu. Karena Mmm, kan tentu banyak ya tujuan orang kuliah gitu. Apalagi sekarang era sosial media, apa-apa jadi konten. Pengennya kan emang membangun branding ya sebagai konten kreator atau selebgram atau apapun lah itu. Sebenarnya penting penting mendefinisikan tujuan mau lanjut kuliah, terlepas itu mau S1, S2, S3 ya. Di luar negeri itu mau ngapain. Karena ya kalau saya personal ya, selain tadi mungkin misinya pengen haji biar nggak ngantri dan belah terwujud, juga emang pengen jaringan kan. Mungkin sebenarnya di banyak bidang, misalnya kedokteran, karena kan kalau kedokteran di banyak negara apalagi di Eropa sama Amerika kan tentu beda dengan kedokteran di Indonesia ya, karena tropis ya ya, penyakitnya. Nah itu sebenarnya mungkin kalau dari segi ilmu sebenarnya menangan kita gitu, tapi yang tidak bisa dibeli atau agak susah ya, lebih besar peluangnya itu justru di luar adalah jaringan gitu. Kita kenalan dengan orang mmm, orang dari beda
kultur, beda negara gitu. Makanya beberapa kali saya pernah nemu ya shock culture misalnya, ya mungkin mirip-mirip dengan beberapa suku di Indonesia ya. Saya pikir dia marah, padahal emang nadanya memang gas aja gitu. Ya itu kan itu mungkin lebih luas lagi spektrumnya dibanding Indonesia yang meskipun sebenarnya Indonesia juga banyak suku bangsanya gitu. Cuman kan kalau di luar kan juga ada bahasa internasional, terus juga jejaringnya. Terus nanti kan kalau misalnya kita punya teman dari luar kan satu saat misalnya kita pingin kemana ke negara dia kan ada kenalan gitu, nggak harus kayak orang asing gitu. Nah pastiin dulu tujuannya apa gitu. Karena apalagi kalau sama aja sih baik beasiswa maupun biaya orang tua atau biaya sendiri diperjelas lah gitu karena kan eh, apa faktor yang dinilai sebagai uang tuh kan nggak cuma uang ya tapi juga waktu karena kan kuliah tuh butuh waktu juga nggak sebentar itu juga investasi juga ya makanya harus diperjelas dulu tujuannya apa kalau udah jelas itu ya negaranya mau kemana atau bidangnya dulu deh bidangnya apa yang ingin dipelajari terus baru nanti tujuan negaranya kemana selebihnya sebetulnya dibandingkan zaman saya dulu yang harus email satu-satu kayak 2009 dulu itu kayaknya sosmed apa sih Friendster ya Ya, Friendster. Nah itu kan nggak ada yang seperti sekarang gitu kayaknya kalau mau nyari kampus apa sih terutama kampus-kampus yang udah terkenal ya itu orang udah banyak bahas di YouTube di Instagram di blog segala macam itu sebenarnya udah bisa nyari sendiri tinggal emang karena usaha kita buat dapat kuliah ke luar negeri itu sebenarnya dimulai dari kita nyari-nyari info gitu. Kalau kita nyari info aja udah manja, maksudnya udah bahkan banyak ya yang saya terima karena dulu saya ngelola Instagramnya PPMI gitu, organisasi pelajar di luar negeri itu banyak yang nanya sesimpel kuliahnya di sana bahasa Inggris apa bahasa Arab. Gitu. Padahal itu bisa dicari gitu. Atau misalnya yang lebih parah lagi bidang ini ada nggak kedokteran gitu udah jelas-jelas kampusnya kampus teknik sama science gitu. meskipun ada program manajemen ya nah kayak info-info yang sesimpel itu seharusnya kita harus cari tahu dulu gitu karena itu nanti akan merefleksikan gimana kita nanti perjuangannya di luar gitu meskipun saya juga sangat berjuang ya gitu cuman ya apalagi dengan sekarang tentu persaingan juga ketat gitu dari nyari-nyari info yang itu sebenarnya kita bisa cari sendiri itu udah langkah yang menentukan kita tuh akan bakalan survive nggak di luar gitu. Nah kecuali nanti misalnya ada info-info spesifik misalnya mau kontak saya gitu kuliah di KFUPM misalnya Mas saya pingin apa penelitiannya tentang misalnya intelligent transportation system misalnya kira-kira rekomendasi dosennya siapa ya meskipun sebenarnya bisa dicari ya tapi setidaknya kan udah ada bayangan bahwa di KVPM ada peneliti ITS tapi siapa yang lebih bagus misalnya antara ini sama ini nah itu nggak apa-apa gitu siapapun pelajar misalnya luar negeri pasti senang jawabnya gitu tapi kalau misalnya nanyanya Mas Mbak kuliahnya di sana ada beasiswanya nggak gitu lah itu kan harus cari tahu gitu ya atau misalnya ini sebenarnya kampusnya kotanya di mana sih gitu lah tahu namanya nggak tahu kotanya tuh gimana gitu ya itu tuh langkah-langkahnya emang harus cari tahu dulu sendiri. Nah terus yang tidak kalah pentingnya juga setelah cari tahu mau kemana terus informasinya termasuk diantaranya adalah dokumen dan kapan waktu pendaftarannya ya segera persiapkan jangan mepet-mepet gitu karena ada banyak sekali dokumen yang itu nggak bisa dikerjakan dengan sistem kebut semalam misalnya paspor nggak mungkin kita desak semalam ya bahkan kalaupun kita punya uang ya, sehari lah ya bisa sehari tapi kan dokumen-dokumennya misalnya ada kakak segala macam kalau misalnya kita nggak pernah ngurus kan nyari-nyarinya nggak mungkin dalam semalam kan meskipun juga bisa bayar sejuta tapi kan nyiapin berkasnya kan nggak sesimpel itu gitu terus misalnya rekomendasi dengan dosen nggak mungkin kan kita butuhnya malam kita baru ngontak sore itu ya sore itu saya kurang ajar gitu ya apalagi kita udah lulus lama nggak pernah ngontak sama sekali, nggak pernah ada project bareng sama beliau, tiba-tiba minta, nggak pernah ada ngobrolan pingin lanjut, tiba-tiba Pak, apa kabar? Saya boleh minta rekomendasi nggak? Buat kapan Mas? Nanti malam Pak. Mending besok nanti malam gitu. Dan itu pernah, dan itu saya pernah ngalamin buat mau daftar dosen gitu. Terus tiba-tiba kepikiran mau daftar dosen di salah satu kampus.
dan datanya malam itu juga. Akhirnya saya pikir enggak deh, kayaknya memang bukan rezeki, ya udahlah daripada saya desa-desa orang buat bikin rekomendasi, ya udahlah saya relakan gitu. Ya, ya. Ya kayak gitulah itu, karena banyak banyak cerita orang bahkan yang udah persiapan setahun 2 tahun aja itu belum tentu berhasil gitu, apalagi cuman sehari 2 hari gitu, karena itu tergambar di dokumen kita nanti gitu. Sebagai contoh, oh ya, karena saya dulu waktu di Saudi itu di kampus pernah jadi tim buat bukan tim sih sebenarnya, kerja part time di bagian penerimaan pasca sarjana. Nanti saya sempat lihat juga kan beberapa surat motivasinya itu, bahkan karena mungkin template ya, jadi dia nulis kampus lain gitu. I want to, ya, the reason why I to join this kampus, tapi bukan KPPM, is bla 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 gitu. Lah sesimpel nama kampus aja dia bisa salah gitu. Ya itu bisa jadi karena buru-buru gitu ya. Jadi ya semuanya ada pengorbanan ya. Termasuk juga dulu ketika medical check up dinyatakan unfit itu, ya beberapa senior bilang ya anggap aja ujian mau haji lah. Siap, siap. Mantap, Mas. Berarti Semoga menjawab ya. jadi sebenarnya yang lo bilang tadi, artinya sebenarnya informasi sekarang udah terbuka lebar banget, banyak bisa diketahui gitu ya, yang penting prepare dan siap-siap gitu ya. Intinya preparation-nya yang cukup lah ya, dan lo tahu jelas lo mau ke sana. Nah, gue pengen nanya tentang apa ya, gimana caranya lo bisa diterima gitu, maksudnya lebih ke arah, ini kriterianya untuk bisa lolos itu apa sih? Kalau ini ngomong spesifik untuk yang ada scholarship-nya, ada beasiswanya ya. Ya. Supaya bisa diterima itu biasanya apa aja sih yang dilihat? Kalau misalnya kayak tadi yang lo bilang ya, nggak ada rencana untuk lanjut ke luar negeri gitu ya, setelah lulus kerja sekian tahun baru kepikiran, "Ah lanjut ah, possible nggak sih kalau IP-nya jelek?" Kayak gitu-gitu loh. Itu apa aja sih yang jadi consideration, untuk diterima atau tidaknya? Sebenarnya asesmen diri yang pertama adalah dilihat dari persyaratannya ya, karena ada beberapa beasiswa baik kampus maupun negara, maupun ada beberapa perusahaan juga ngasih beasiswa ya. Nah itu kan biasanya mereka memang ada general requirement sama specific requirement. General requirement ada banyak variasi, ada yang mensyaratkan umur minimal maksimal, ada yang nggak nulis sama sekali, terus ada yang punya pengalaman kerja shifting Inggris itu berapa ya, lupa saya. Pokok kayaknya kalau dikonversikan 2 tahun aja udah ada pengalaman 2 tahun kerja gitu. Nah biasanya kalau udah dispesifikin persyaratannya itu ngaca aja gitu. Kalau misalnya udah nggak memenuhi, meskipun sebenarnya nggak ada yang salahnya nyoba ya gitu, tapi ya besar kemungkinan bakalan ditolak sih. Ya misalnya IPK disyaratin minimal 3, tapi ternyata IPK-nya bahkan 2,99 aja pasti ditolak gitu. Karena saya dulu yang tim seleksinya gitu. Karena saya tahu banget gitu, bahkan beberapa negara yang banyak pendaftarnya kayak India, Pakistan, Nigeria, Sudan itu di beberapa prodi aja kampus saya tuh ngasih passing grade yang emang tinggi, kayak misalnya elektro untuk orang India Pakistan waktu itu ya IPK minimalnya 3,7. Jadi kalau dia daftar terus IPK-nya 3,69, meskipun syarat umumnya terpenuhi, tapi karena dia dari India Pakistan, otomatis ditolak di awal, udah ketolak di awal lah gitu. Jadi ya dicek dulu spesifik general dan spesifik requirement yang emang ditulis di websitenya atau di panduannya. Apapun jenis beasiswanya, mau negara, kampus, profesor, karena ada beberapa profesor juga ngasih beasiswa ya dari risetnya, atau perusahaan itu mesti diikutin. Meskipun ya balik lagi tadi, kita we never know when we never try ya. Kita tidak akan tahu ketika tidak nyoba, tapi ya harus siap mental juga kalau misalnya nanti ya ternyata memang itu syaratnya beneran berlaku loh gitu. Meskipun mungkin dalam hidup kan ada hal-hal yang itu bisa aja di luar kebiasaan, misalnya yang nggak tahu, mungkin ada beberapa beasiswa yang itu pendaftarnya jauh lebih sedikit dibanding kuota, itu ada gitu. Ya mungkin bisa jadi karena pendaftar yang gitu banyak diterima meskipun IPK-nya jelek, itu ada juga. Makanya coba dibaca benar-benar persyaratan yang ditulis gitu. Karena itu udah jadi saringan awal yang harusnya kita udah bisa mereka-reka gitu, menilai kita nih kayaknya lolos nggak buat tahap pertama gitu. Setelah itu sebetulnya yang dilihat
balik lagi, kalau misalnya memang dia syaratin ada minimal IPK, biasanya yang IPK-nya lebih tinggi tentu peluangnya lebih besar. Meskipun bukan satu-satunya yang dilihat. Ya kayak IPK itu, misalnya kalau pengalaman spesifik di kampus saya waktu itu ya, saya nggak tahu kalau sekarang mungkin ada perubahan. IPK nggak satu-satunya, tapi ada faktor lain misalnya reputasi kampus. Karena ada beberapa kali ketika saya part time di bagian pasca sarjana itu, rekan saya nanya gitu, yang senior ya, staff senior itu nanya, Rama tahu nggak kampus ini gitu. Dia nyebut ada salah satu kampus swasta gitu. Oh ya saya tahu gitu. Ya kalau misalnya orang Indonesia tahu kampus itu berarti kan emang terkenal lah gitu Ya, kampusnya. Meskipun sebenarnya nggak ada di ranking ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kampusnya ya emang sudah PTN atau PTX yang udah masuk ranking dunia, ya selamat lah gitu. Insya Allah masih besar kemungkinannya keterima. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kampus yang mungkin belum masuk ranking-ranking ya gitu. hmm, Tapi itu jadi salah satu faktor gitu. Meskipun bukan mutlak karena akan lihat dari kombinasi-kombinasi dari beberapa faktor tadi. Jadi IPK, reputasi kampus, terus surat motivasi, meskipun kayaknya orang ngelihat nggak dibaca, kesannya ya karena pasti banyak yang daftar, pasti mereka baca sih minimal semenit mereka baca lah skimming ya. Ya kalau misalnya dari kesan pertama dia baca skimming aja kayaknya nggak menarik gitu atau membosankan, misalnya ada cerita panjang lebar, oh ini nggak jelas nih maksudnya apa, kan biasanya bisa kebaca ya. Apalagi kalau di kampus saya emang mensyaratkannya cuma satu lembar, gitu. hmm, Nggak boleh lebih. Gitu. Nah itu biasa jadi patokan. Terus yang keempat dari rekomendasi itu bisa dinilai. Dan yang kelima yang biasanya lumayan besar peluangnya memperbesar peluang adalah pengalaman riset sih dan publikasi. Ya karena S2 di Saudi terutama bidang sains sama teknologi pasti dia butuh paper ya gitu luarannya. Tentu orang yang udah punya pengalaman nulis artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi tentu punya chance yang besar. Tapi ya nggak balik lagi nggak ada salah nyoba. Jadi itu sih. Eh, Pertama ya lihat dulu persyaratan yang emang ditulis karena itu sebagai yang bisa kita nilai. Oh ini kalau misalnya ternyata IPK-nya minimal misalnya 3,5 tapi IPK kita kecil ya coba nyari alternatif lain lah. Meskipun nggak ada salah mencoba gitu. Apalagi kalau daftarnya nggak bayar. Kalau daftarnya nggak bayar ya coba aja. Gitu. Karena kalau misalnya beberapa kampus di Amerika tuh Mas Bri, Amerika terus UK gitu. Kenapa akhirnya saya nggak nyoba? Karena dulu pernah saya daftar mau coba di mana gitu di kampus di Amerika. Buat daftar aja tuh harus bayar dulu $150. Daftar lumayan ya. doang. Bikin akun doang bahkan kayaknya. Hmm, Nah jadi ya ada banyak sebenarnya yang nggak bayar, nggak ada salahnya nyoba. ya, ya. Oke, Mas, ada yang masuk pertanyaannya gitu ya. Jadi Hmm, pertanyaannya itu pingin kuliah S2 gitu di luar negeri, hmm, tapi nggak pede gitu ya. Terus hmm. gimana ya caranya supaya bisa pede? Kira-kira kayak gitulah. Kalau jawaban apa yang biasa ditanya jawabannya Master to the point ya udah jangan mimpi lah. Itu kalau yang versi frankly speaking ya. Tapi kalau saya sih eh, sebenarnya PD itu juga apa namanya proses ya. Gitu kita percaya diri gitu. Bahkan saya mungkin ya ini juga nggak terasa 40 menit ngomong ini juga dulu saya ngomong juga gago gitu. Bahkan dulu ada momennya saya pernah dulu diminta waktu SMP partneran gitu berdua apa pidato dalam bahasa Inggris itu juga ada teksnya. Dan saya merasa saya udah hafal tuh. Tapi kemudian ternyata kakak kelas saya yang partner saya itu contekannya lupa di mana gitu. Jadi akhirnya saya kasih kan. Nah terus pas giliran saya tiba-tiba ngeblank. Nah, itu ada memang pasti pasti itu proses ya. Kita nggak PD-nya ya. Saya yakin juga Mas Bri nggak mungkin kan dari lahir juga tiba-tiba dia bisa ngobrol ngobrol dengan PD-nya gitu. Makanya PD itu juga proses dan harus dihadapi. Nggak instan. Kayaknya nggak ada di online merchant atau di perusahaan top pun yang bisa menjual kepedian kayaknya nggak ada deh. Yang ada kan training buat PD kan. Nah Iya, itu iya. tetap dilatih gitu. Jadi uh, sesimpel sebenarnya yaitu apa umur nggak ada yang tahu gitu. Kalau kita nggak nyoba sekarang kita nggak akan tahu gimana hasilnya gitu. Dia memang harus dicoba. Ya ada masanya ya kayak saya dulu juga kuliah. Saya sadar diri saya kuliah
dibanding dengan teman-teman bahkan di kampus saya aja saya termasuk orang yang secara akademik saya nggak bagus gitu. Tapi ya pengalaman itulah yang kemudian ya memberikan saya pelajaran di segi yang lain misalnya ya akhirnya karena pengalaman kegagalan bukan kegagalan juga ya pengalaman yang kurang berhasil itu akhirnya saya kan bisa ajarkan ya ke mahasiswa misalnya ya kuliah memang harus fokus kuliah jangan cuma nilai doang kuliah itu yang cari ilmu dan apa namanya Oke. bagaimana logika berpikir karena kan orang teknik harusnya runut ya kayak gitu sih ya termasuk PD juga memang harus dijalanin apalagi misalnya kita kemudian mungkin ada keterbatasan misalnya ekonomi misalnya kurang mampu orang tuanya atau misalnya apa orang tua udah nggak ada gitu karena sobat yatim gitu saya dark joke kalau anak sekarang bilangnya ya misalnya kita ada punya keterbatasan itu ya itu kesempatan kita buat membuktikan bahwa di tengah keterbatasan itu kita juga bisa prestasi gitu meskipun ya apa belum tentu bisa one shot sukses gitu kayak dulu saya di Saudi ya itu bisa dibilang ya dua kali saya nembak ke KFUPM sama KSU saya langsung diterima buat S2 tapi sekarang S3 saya udah 40 kali daftar gak ada satupun yang ngasih beasiswa full ada yang ngasih partial scholarship tapi ya mau bayar tuition fee dari mana gitu ya maksudnya bahkan saya sendiri yang pernah punya pengalaman berhasil dapat beasiswa ketika nyoba lagi pun bakalan gagal gitu apalagi yang belum pernah nyoba sama sekali ya kalau kata siapa ya ada kayaknya senior saya bilang kita ini punya jatah gagal jadi ya cara menghabiskan jatah gagal ya kita nyoba. Mantap mantap. Oke, Mas. Jadi buat yang nanya tadi ya, kalau nggak pede gimana caranya, ya satu-satunya cara biar pede, ya dikerjain gitu Nah, ya. iya Dengan gagal kerja gagal gagal gitu, lama-lama akan pede sendiri. iya kan apa Prosesnya. Thomas Alva Edison ya kan 9.000 kali ya akhirnya bisa temu lampu gitu lah bayangin kalau dia dulu nggak pede udah 9.000 kali nggak bisa udahlah nggak akan bisa nih kayaknya gitu Iya, ya udah nggak akan ada lampu tuh mungkin akan ada lampu ya tapi bukan dari tangan bukan dari dia. dia. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi dari lo kuliah di sana gitu ya, kemudian sebenarnya itu apa sih advantage utamanya? Tadi kan satu udah kita bahas ya, bahwa kalau lo kuliah di luar itu, apa ya, ikatan Jaringan. emosional dengan, network-nya ya, dengan orang-orang Indonesia Hmm. lain yang ada di sana itu lebih lebih kuat lah ya, itu Hmm. satu. Nah, kalau urusan pekerjaan sendiri, sebenarnya itu ada advantage tertentu nggak sih, Mas, dengan kuliah di luar negeri dibandingkan di lokal gitu ya? Ya pertama jaringan tadi ntar sorry sambil jalan. Ya, nggak apa-apa. Jaringan tadi itu juga jadi kekuatannya karena tentu banyak perusahaan baik yang negeri maupun swasta tentu sangat disukai orang yang udah punya pengalaman ke luar negeri ya. Mmm, Ya maksudnya dari punya pengalaman berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, terus juga cara ngomong dengan orang dengan berbagai macam latar belakang itu kan tentu beda ya gitu. Maksudnya kayak di luar negeri, meskipun sebenarnya di Jogja juga saya belajar gitu, bertemu orang misalnya orang timur yang dengan tipikal seperti itu, dengan orang Jawa tentu berbeda. Nah itu kan ketika saya merantau dari Pekanbaru, akhirnya baru bisa belajar gitu gimana cara berinteraksi. Meskipun mungkin di Pekanbaru juga bakalan nemu orang timur atau apa gitu, tapi kan nggak sebanyak di Jawa. Termasuk juga di luar negeri juga gitu. Itu yang kemudian ya tadi melatih kita buat adaptif dengan berbagai situasi, baik dari orang, situasi itu. Terus itu meskipun penilaian yang bisa dikuantifikasi, tapi kayaknya lebih cenderung kualitatif ya. Kan bisa kelihatan ya dari baik dari segi tulisan maupun lisan. Terus yang ketiga adalah apalagi ya? Sebenarnya sih pengalaman di luar negeri itu bisa memberikan spektrum yang lebih lebih luas dan mungkin sudut pandangnya berbeda ya gitu dibanding di Indonesia. Gitu. Jadi apalagi dengan beasiswa ya. Jadi ya sebenarnya beasiswa itu banyak banget gitu. Bahkan kalau dulu ya waktu saya masih ngurusin webinar-webinar beasiswa itu kayaknya ada beberapa negara ya tadi saya cerita jumlah kuotanya jauh lebih besar dibanding yang daftar gitu. Misalnya mhm. kuotanya 50 yang daftar tapi cuma 10 gitu. Nah itu kayak di Eropa Timur, terus di mana lagi ya? Di Asia Selatan kayaknya selain India itu mungkin banyak yang kaget kalau misalnya ada orang Indonesia belajar bahasa Inggris di Bangladesh misalnya.
terus di mana lagi, misalnya di Serbia gitu. Nah itu sebenarnya banyak peluang itu, tinggal kita mau nyoba atau enggak gitu. Ya itu balik lagi pilihan ya gitu. Nah tapi itu tadi beasiswa itu ada banyak, dan apa namanya, kita kan sebagai generasi muda kan kedepannya nanti jadi ya generasi tua ya, dan jadi pemimpin gitu. Setidaknya buat buat keluarga kita ya, kalau misalnya kita nggak nyoba nyoba pengalaman di luar negeri apalagi dengan beasiswa, itu kita nggak tahu gimana rasanya, dan otomatis kan nanti peluang itu diambil sama orang lain gitu, negara lain gitu. Ya, misal kita belajar dari negara-negara yang sudah banyak orangnya di mana-mana, meskipun memang populasi banyak ya, kayak China sama India, termasuk juga negara yang populasinya lebih dikit dari kita, tapi mereka di mana-mana kayak Vietnam tuh banyak tuh, Hmm. Thailand, ASEAN aja tuh banyak gitu yang di mana-mana gitu. Masa kita mau kalah sama mereka, dengan jumlah penduduk kita juga jauh lebih banyak dari mereka kan. Gitu. Jadi ya selama ada kesempatan dan tidak ada yang menghalangi yang cukup signifikan, karena ya ada juga beberapa yang cerita misalnya saya pingin mas kuliah ke luar negeri tapi saya anak satu-satunya, ibu saya udah tua gitu. Nah itu mungkin cerita lain ya gitu. Ya mungkin bisa jadi Allah sudah menyiapkan mungkin rezeki lain, dengan ya itu tadi kan emang alasannya karena ingin berbakti sama orang tua misalnya, ya itu ya tidak perlu berkecil hati gitu. Insya Allah ada pahala dan juga ada kesempatan lain lah nanti, dan rezeki yang lain juga gitu. Karena kan bagaimanapun sebenarnya rezeki kita udah diatur ya, bahkan kan kita nggak akan meninggal sampai rezeki Habis. kita emang habis buat jatah kita ya. Karena saya teringat, ini mungkin sebelum ditutup ya, cerita waktu bapak saya meninggal itu saya ingat banget. Bapak saya permintaan terakhirnya, meskipun dengan beliau waktu itu nggak bisa ngomong ya, dengan huruf-huruf gitulah, atau nulis dulu ya. Beliau tuh pingin jus alpokat, lama berapa hari kemudian meninggal. Ya itu rezeki terakhir beliau jus alpokat. Masya Allah. Bisa kayak gitu ya. Udah ditulis nih. Harus nyampe Oh, sebelum ngambil. dan mungkin satu lagi ini cerita orang lain gitu, yang saya pernah sampaikan juga waktu itu di sharing. Kalau di UMS kan ada tiap Jumat kalau tajud itu ada sharingnya gitu, ganti-gantian dosen. Jadi di Sumbar dulu kan sempat ada gempa besar ya, tahun berapa saya lupa, 2006 apa berapa gitu. Nah jadi sebelum itu ada orang yang apa ditawarin gitu, apa jual rumahnya di Padang gitu, dia nggak mau, terus akhirnya kemudian mau gitu, mau terus dijual lah rumah tuh kan, karena akhirnya dia milih ya udahlah jual aja rumah tuh, karena emang di beberapa daerah terutama di Padang dan sekitarnya kan lumayan rentan gempa ya gitu. Udah tuh kan otomatis dia kan nggak akan tinggal dia nggak tinggal di situ lagi gitu. Nah tapi satu ketika dia punya acara di Padang juga gitu. Dengan kondisi dia kan bukan lagi warga Padang ya, dia tinggal di luar Sumatera Barat lah kayaknya. Terus dia datang tuh acara dan terjadi gempa. Memang takdirnya dia meninggalnya di situ. Padahal udah nggak punya rumah lagi di situ. Pas kebetulan ada Niat kegiatan ya meninggal. meninggalkan kota itu untuk menghindari gempa gitu ya. Kalau memang jatah meninggalnya di situ ya balik ke situ lagi. Ya termasuk juga jatah. Ya, tapi meskipun rezeki juga sebenarnya ya Ya, ada banyak ya. Cuma kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu, intinya itulah. ya, ya. Terima kasih banyak Mas Rama atas sharing-sharingnya gitu ya. Semoga teman-teman Sama. di sini yang eh, kepikiran gitu ya, tapi nggak tahu gimana mulainya segala macam. Ternyata sebenarnya tidak tidak sekompleks itu ya sebenarnya. Artinya opportunity-nya itu terbuka lebar, informasinya juga terbuka lebar kayak gitu kan ya. Hmm. Dan ada benefit-benefit yang bisa didapatkan saat ya memang harusnya orang memang harus merantau sih. Kalau di kotanya Ya, sendiri aja kurang sih ya. Emang ya ya, tadi selama nggak ada yang menghalangi yang ya, cukup signifikan ya, kaitannya soal ibadah ya, misalnya tadi orang tuanya sakit ya, itu sama punya privilege gitu, misalnya orang tua juga baik-baik saja, adik-adik nggak ada yang perlu diurus gitu ya, kenapa ya merantau lah gitu. ya, ya. Itu bagus banget sih memang buat mental. Kayak gua nggak pernah merantau ke luar negeri gitu ya, maksudnya Hmm. ke kota yang berbeda aja gitu ya, Hmm. itu satu. Tapi even kayak trip, ada trip bisnis kayak trip yang lain lah, yang penting bukan leisure Hmm. ya.
ke luar negeri, mungkin even leisure gitu ya, yang nyantai-nyantai gitu atau wisata, itu bakal buka banget sih mindset, "Oh di sana gini ya, oh itu menarik Hmm. banget sih, insightful banget sih. Jadi memang, experience itu worth banget sih untuk didapetin ya, apalagi kalau misalnya masih, tadi ya, nggak ada tanggungan segala macam, Hmm, masih available, itu sayang kalau dilewatkan. iya. Mas, Ya, nanti kalau kalau orang mau misalnya nanya-nanya sama Mas, ada gimana yang Mas? nanya, oh monggo monggo. Ya termasuk nanti di YouTube misalnya atau LinkedIn kalau misalnya ada pertanyaan saya jawabin sih. Karena dulu pengalaman jadi produser webinar ya saya jawabin kalau misalnya saya tahu gitu. Atau kalau mau nanya-nanya bisa LinkedIn atau Instagram bisa. Lu udah masuk grup gua kan ya sebenarnya ya? Udah. Kan tak jawab-jawabin juga. Iya iya, siap siap. Termasuk Ini, Mas Yoyo ngadain kegiatan apa? Tak ini. Tak jawab gimana sebisa kegiatan saya. Enggak, kan ada juga yang serupa waktu itu nanya, tapi kan sifatnya offline ya waktu itu ya. Tapi kan bikin grup ya. oh, Eh, ya, ada juga online-nya, Ding. Tapi ya tak jawab. Kalau misalnya saya tahu, saya jawab. Atau biasanya saya cari tahu dulu gitu. Nanti baru saya kasih jawabannya. siap siap. Ini, grup WhatsApp-nya kayaknya udah expire deh. Jadi teman-teman kalau misalnya pingin buat yang belum gitu ya, join grup WhatsApp gua itu di videonya di kiri atas tuh ada link QR-nya ke WhatsApp kalau lo mau join di WhatsApp channel-nya, dan di WhatsApp channel tuh dari waktu ke waktu dibuka untuk bisa join ke grup WhatsApp-nya untuk ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Nah, buat lo yang dengerin ini sampai habis gitu ya, mungkin dengerin di podcast gua nanti di Noise atau di Spotify, consider untuk subscribe, kalau nggak juga apa-apa sih, gitu, supaya nggak ketinggalan aja buat yang lain. Sekali lagi thank you banget Mas Rama, sampai ketemu, semoga bisa ngobrol lagi lain waktu di Solo. Sukses Siap. terus karirnya juga. Sama-sama. Sama-sama Mas Bri. Dengan segala hustler dan hurdler. Makasih banyak teman-teman yang sudah, ikutan ngikutin acara ini dari awal tadi ya, dan buat teman-teman yang juga dengerin lewat, recording-nya nanti. Terima kasih, kita tutup ya.